Salam jumpa, berkah dalam, kawan-kawan Kawula Komsos Gereja Teresia Jambi. Pada saat ini bersama Romo Wahyu Tri SEY, kita berusaha mengupas terkait dengan perayaan Minggu Kerahiman Ilahi. Berkah dalam, Romo. Berkah dalam, selamat bertemu, Mas. Ya, terima kasih, Romo. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang kita sampaikan di sini, Romo, supaya kita juga paham apa sih Minggu Kerahiman Ilahi itu sendiri. Pertanyaan pertama, Romo, apa itu Minggu Kerahiman Ilahi itu, Romo? Minggu Kerahiman Ilahi itu dipahami sebagai hari Minggu yang didedikasikan, dikhususkan untuk merayakan kerahiman Allah. Allah yang mengasihi manusia dan mau mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi pada hari Minggu itu kita bersama-sama merayakan kerahiman Allah yang telah membebaskan kita dari dosa. Bagaimana sih sebenarnya sih riwayatnya, sejarahnya terkait dengan kerahiman ilahi itu sendiri, Romo? Kalau kita bicara tentang Minggu Kerahiman Ilahi itu, kita nggak bisa lepas dari Santa Maria Faustina. Dia seorang suster dari Polandia. Dan selama hidupnya dia banyak mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meminta kepada Suster Faustina untuk mewartakan kerahimannya. Dia kemudian meninggal, masih usianya muda, Santa Faustina, umur 33 tahun. Lalu dikanonisasi tahun 2000 oleh Santo Yohanes Paulus II. Jadi paus kita yang sebelumnya. Dan dalam pesan itu, Santa Faustina mendapatkan wangsit atau pewahyuan dari Tuhan Yesus. Pertama, Santa Faustina harus mewartakan bahwa Allah itu Maha Rahim. Allah itu tidak ingin umatnya hidup dalam penderitaan, dalam dosa. Maka Santa Faustina diminta untuk mewartakan, jangan ragu bahwa Allah itu memang Maha Rahim. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita diajari oleh Santa Faustina apa yang namanya jam kerahiman. Itu biasanya dilakukan pada pukul 3 sore, di mana kita merenungkan wafat Kristus, dan pada waktu Yesus di kayu salib itu dia mencurahkan darah dan air untuk pengampunan dosa. Dan juga pada waktu itu Santa Faustina mengajarkan kepada kita doa koronka yang sudah populer. Dan setelah Santa Faustina ditetapkan atau dikanonisasi menjadi seorang kudus oleh Yohanes Paulus II, Yohanes Paulus II kemudian menetapkan hari Minggu setelah hari Minggu Paskah, jadi hari Minggu Paskah yang kedua, sebagai pesta kerahiman ilahi. Jadi ini pesta kerahiman ilahi atau hari Minggu Kerahiman Ilahi itu kaitannya erat dengan pemakluman dari Paus Yohanes Paulus II. Kapan sih perayaan Minggu Kerahiman Ilahi itu sendiri? Sebenarnya kalau pestanya, pesta kerahiman ilahi itu ya pada hari Minggu Paskah yang kedua. Tetapi ini mulai dirayakan, disiapkan sejak Jumat Agung. Jadi jam 3 itu kan pada hari Jumat Agung Tuhan Yesus wafat. Di situ Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk manusia, supaya manusia ditebus dosanya. Nah, mulai hari Jumat Agung itu kita sudah mulai ada novena kerahiman yang puncaknya setelah 9 hari tadi itu, puncaknya pada hari Minggu Kerahiman itu. Jadi dirayakan mulai dari hari Jumat Agung dengan novena, kemudian dipuncaki dengan perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah yang kedua sebagai pesta kerahiman ilahi. Bagaimana sih kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi itu sendiri, Romo? Yang pasti pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini semua umat beriman diundang untuk hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Bagus kalau umat secara pribadi mempersiapkan dengan novena yang tadi saya ceritakan selama 9 hari tadi. Dan pada hari Minggu ini, pada perayaan Ekaristi itu, kita diminta untuk mengarak gambar kerahiman ilahi ini ke gereja selama perayaan Ekaristi, lalu ini diletakkan di muka untuk dihormati. Pada kesempatan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini juga gereja menganugerahkan kepada kita indulgensi. Asal kita menyambut sakramen tobat dan menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi Kerahiman Ilahi itu.
Itu caranya kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi itu, Mas. Ini karena situasi seperti ini, Romo, situasi pandemi corona di Indonesia ini. Jadi bagaimana kita sebaiknya merayakan Minggu Kerahiman Ilahi itu? Sedih sebenarnya mendengar ini, tetapi ada banyak cara. Tuhan nggak pernah kehabisan memberikan kepada kita solusi. Maka yang paling penting sebenarnya, Mas, masing-masing orang itu mempersiapkan diri. Sebenarnya novena sudah dimulai, tapi mungkin banyak yang tidak melaksanakan, ya sudah. Tetapi pada hari Minggu besok, khusus pada perayaan Ekaristi online nanti, baik kalau di rumahnya disediakan gambar Kerahiman Ilahi. Kan itu bisa kita, yang kecil-kecil itu ada, yang besar ada. Jadi kalau misalnya nanti nggak punya, ya download lah, di print, dipasang pada waktu bisa online, ditaruh di dekat screen gitu, kita mendoakan itu. Pada kesempatan itu juga mintalah pengampunan dalam perayaan Ekaristi itu supaya dosa-dosa kita diampuni. Nanti pada waktu komuni batin, baik umat juga mohon supaya ketika Kristus masuk itu sungguh membersihkan, memberikan samudera kerahimanya untuk penghapusan dosa-dosa kita. Mungkin itu cara yang bisa kita buat untuk umat kalau tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Romo. Tadi dijelaskan adanya koronka. Tadi terakhir di indulgensi dan novena terkait dengan Kerahiman Ilahi. Apa sih sebenarnya bedanya antara novena, koronka, dan indulgensi itu sendiri? Ya, Mas, pertanyaan yang bagus. Yang pasti semua tadi itu ada di dalam wadah yang dinamakan Kerahiman Ilahi. Tuhan mewahyukan kepada Santa Faustina tentang kerahimannya, dan untuk mengalami samudera kerahiman Allah yang menghapus dosa-dosa manusia untuk jiwa-jiwa pendosa yang malang, Tuhan menganugerahkan kepada kita jam kerahiman yang biasa kita doakan pada pukul 3. Juga ada doa koronka. Doa koronka itu doanya dengan menggunakan rosario, itu manik-maniknya kita pakai untuk mendoakan kerahiman Allah dan mohon pembebasan dari api neraka dan pembebasan itu. Dan tadi dikatakan ada indulgensi. Yang dimaksud indulgensi itu adalah pelepasan dari hukuman dosa yang kita punya. Kita pendosa, kita perlu dilepaskan dari dosa-dosa kita. Dan itu diberikan oleh gereja supaya kita lepas dari hukuman dosa, hukuman kematian. Dan tiga-tiganya tadi menampilkan bahwa Allah itu mau mengampuni kita. Baik doa Kerahiman Ilahi, koronka, maupun indulgensi, semua menunjukkan bahwa Allah itu ingin membagikan kerahimannya dan melepaskan manusia dari dosa supaya mereka bisa turut bersukacita di surga. Demikian kita telah berbincang-bincang dengan Romo Wahyu Tri SCY. Semoga penjelasan yang dari Romo bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi berkat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.